Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang berusaha untuk menjauh dari kamu atau bahkan lagi menutup diri dari kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi dia, bagaimana pikirannya dia, bagaimana perasaannya dia kepada dirimu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, ini dia. Set. Ada energi dari Death di sana, berikutnya ada energi dari King of Swords. Oke ya. Jadi kalau Mari lihat sebenarnya ya, ada keinginan memang. Dia bukan hanya coba menghindar, berjauh, berjarak dari kamu. Bukan hanya meminta jeda, tetapi bisa di situ ya. Memang keputusannya dia untuk mengakhiri hubungan ini memang ada ya, memang sudah ada gitu. Atau setidaknya gini, dia mau terjadi perubahan besar dalam relationship-nya kalian. Jadi maksudnya relationship dengan kamu itu tuh tidak akan bisa serupa sama lagi seperti konsep yang dulu. Nah, minimal di sana ya. Jadi maksudnya dia nggak ninggalin kamu gitu ya. Tapi bisa-bisa hubungan kalian turun makom, turun level gitu ya. Ke sana. Misalnya gini. Tadinya kalian ini statusnya pacaran. Bisa kemudian konsep yang mau dia masukkan ke hubungan kalian untuk kedepannya, kalian hanya sebatas teman tapi mesra. Gitu loh. Paham ya kalau udah teman tapi mesra? Artinya kamu itu tuh tidak berhak untuk menuntut komitmen. Kamu jatuhkan semua harapannya kamu tentang pernikahan dengan dia. Kalau ada ya, kalau ternyata sudah ada. Itu. Atau kamu jangan coba-coba nanti suatu saat di depan sana kamu mengharapkan komitmen pernikahan dari dia gitu. Di sana pernikahan bukanlah satu hal yang bisa dia berikan kepada dirimu. Tidak peduli kalau kalian ternyata sudah sempat ya ngomong, merencanakan tentang pernikahan, tapi ada di sini tuh batal dari pihak dia. Atas keputusan dia bilang itu pernikahan batal. Nah, seperti itu. Kalau ini rumah tangga, sebagaimanalah kamu lihat kondisi rumah tangganya kalian, bagaimana caranya dia memperlakukan rumah tangga ini. Misalnya tadi, ini mari lihat, bisa dari yang baik sikapnya dia berubah, bisa menjadi buruk bagi kamu, di matanya kamu, gitu. Misalnya, tadinya dia itu tuh setia sama kamu, ya. Dia nggak pernah mencela-mencela, membuka diri, mendekati ataupun mengizinkan orang lain ngedeketin dia. Dia menjaga betul diri dia dengan baik, membatasi dirinya dia dari kemungkinan-kemungkinan godaan di luar sana. Nah, sekarang ini tuh bisa berubah dan ke depan sana ya ini energinya akan sama. Dia bisa aja tuh kayak ngebuka diri kepada kehadiran orang lain. Gitu loh. Dia tidak menyingkirkan kamu, tapi dia hanya menempatkan kamu keluar dari track hidupnya dia. Itu loh. Tadinya kan ada kamu dan dia berpegangan tangan dalam satu track hidup. Konsep hidupnya dia, wah aku mau dengan Scorpio begini, begini, dan begitu gitu ya. Nah, akhirnya kayak kamu saat sekarang ini tuh, kamu ada, tapi kamu hanya bagian luar. Kamu bagian luar, gitu loh.
di sana ya. Karena orang ini tuh juga kayaknya tidak akan bisa mudah ini lepas dari kamu. Tidak akan bisa mudah. Karena sesungguhnya bisa, hatinya dia ini tuh, cintanya dia ini tuh ada di kamu. Gitu loh. Namun ada nampaknya memang agak rumit ya hubungan kalian ini. Setidaknya begitu menurut dia ya. Sangat rumit gitu loh. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat dia kayak ngerasa bahwa hubungan kalian ini tuh baiknya untuk hubungan yang disimpan saja. Jadi kamu bisa memiliki batinnya dia, tapi secara lahiriahnya dia bukan punyanya kamu. Gitu loh. Jadi semacam kalau dianalogikan ya, kamu ini tuh seperti sekuntum mawar yang indah di matanya dia. Tapi mawar indah ini bukan untuk dipamerkan ke dunia. Aku punya mawar indah ini loh. Enggak. Tapi mawar yang indah yaitu kamu ini disimpan hanya untuk dia nikmati sendiri saja. Gitu loh. Tanpa harus ada orang yang mengetahui bagaimana sesungguhnya dirinya kepada kamu atau dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi bisa-bisa aja nanti dia itu tuh married sama orang lain gitu ya. Tapi dia nggak ninggalin kamu nih, enggak. Status administrasinya dia adalah istri si Anu, suami si Anu. Bisa. Tapi cintanya dia, hatinya dia, kasih sayangnya dia ada di dirimu. Gitu ya. Boleh-boleh memang kamu ini tuh bukan material wife di matanya dia. Bukan material husband di matanya dia. Karena ini orang kalau melihat dia cukup ini ya, logiknya dia pun bermain ini. Logik dia bermain di sini. Jadi secara logika sebenarnya kamu ini tuh bisa aja ada yang fatal ya, keburukan yang fatal menurut dia dari kamu. Dan keburukan yang fatal itu tuh tidak bisa dia terima. Tapi dia juga nggak bisa ngebohongi. Walaupun kamu dinilai buruk di matanya dia. Tapi ini loh, hati ini tuh nggak bisa bohong. Bahwa hati ini sebenarnya ingin sama kamu. Gitu ya. Tapi ada harga diri yang mau dijaga. Ada standar-standar yang harus dicapai. Gitu ya. Ada pengaruh lingkungan, keadaan. Yang dia terpaksa harus tunduk patuh di sana. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak ada hukum yang membatasi, kira-kiranya begitu. Ada hukum sosial, hukum agama, hukum budaya. Itu yang membatasi antara dirinya dengan kamu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak kamu dicintai, namun kamu bukan untuk diwartakan gitu loh. Hubungan dengan kamu tidak perlu untuk digembar-gemborkan. Nah, seperti itu ya, menurut si dia. Seharusnya bagaimana relationship ini tuh dijalani. Gitu loh. Kalau dia menghindar dari kamu, apakah kemudian hubungan ini sudah selesai? Ya belum, kayak kata Mari tadi. Orang ini punya kemelekatan kepada dirimu. Walaupun dia bisa ini nanti memang menahankan dirinya dia ya. Menahankan rindunya dia, cintanya, ekspresi cinta kasih sayangnya dia. Dia bisa menahankan kebutuhan-kebutuhannya dia. Dia bisa kayak mati-matian berusaha untuk berjarak dari kamu dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Tapi ingat, fisik saja di sini tuh yang terpisah. Namun mental emosionalnya dia ini tidak akan mudah lepas ini dari kamu. Tidak akan bisa mudah lepas. Gitu ya. Dia bisa mati-matian memang menghindar dari kamu. Tapi patut untuk kamu ketahui bahwa menghindar pun dia
Hanya fisiknya dia saja itu tuh yang dia jauhkan. Hati dan pikirannya tidak akan lepas dari kamu. Tidak akan. Gitu loh. Dia hanya kayak harus menjaga ya. Menjaga ya standar-standar itu tadilah. Dia hanya menjaga standar hidupnya dia. Gitu loh. Bukan dia mau buang kamu, bukan dia mau permainkan kamu, dia mau campakkan kamu, tidak. Gitu. Semoga kamu bisa mengerti ya. Maksudnya kayak gini, ini aja lah, mari kasih contoh ya. Misalnya kamu duda, dia masih anak gadis. Jadi dia kayak ngejaga nama baik gitu loh, nama baik keluarganya dia. Masa si anak gadis nikahnya sama duda misalnya, kayak gitu ya. Atau dia ini tuh datang dari keluarga, ini contoh-contoh aja ya, jangan tersinggung ya dengan contoh-contoh mari. Misalnya dia ini adalah cindo ya, orang ini cindo, dia pewaris perusahaan keluarganya gitu ya. Sementara kamunya, ini contoh aja ya, jangan anggap Mari rasis, pokoknya mohon jangan tersinggung ya. Dia cindo, dia anak pertama, dia pewaris perusahaan, warisan dari orang tua. Dia mau itu, dia tahu bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak. Jadi dia ingin berbakti ke sana, ke orang tua. Nah, karena kamunya itu tuh misal datang dari suku Bugis misalnya ya, agamanya berbeda, status strata sosialnya berbeda. Jadi kok kayaknya dia tahu gitu loh, bahwa orang tua dia pasti akan menentang hubungan kalian. Gitu ya. Tidak akan bisa kamu diterima di keluarganya dia. Kalau dia mungkin hanya hidup sebatang kara, nggak peduli dia tuh apa itu semua, hantu blau, setan itu semua ya, omong-omong setan itu. Pokoknya aku dengan kamu gitu. Tapi dia masih punya orang tua, dia masih punya tanggung jawab dengan harta orang tuanya. Nah, kayak gitulah ya di sana. Atau justru sebaliknya, kamu adalah ternyata anak pejabat gitu ya. Kamu anak pejabat. Dilihat, wah kamu ini tuh menjadi suksesor keluarganya kamu. Gitu ya. Sementara dia hanyalah manusia biasa gitu ya, rakyat jelata. Waduh, kebanting kan. Dia mikirin kamu. Nggak mungkin kamu akan merusak hidupnya kamu hanya gara-gara kamu memilih bersama dengan dia. Jadi kayak semacam ada tahu-tahu diri lah seseorang ini. Bukannya dia nggak cinta, habis ini cintanya dia untuk kamu. Maksudnya habis dalam artian dia beri nih semua cintanya dia untuk kamu, kasih sayangnya dia untuk kamu. Dan mari pastikan, tidak akan ada seumur hidupnya dia orang yang bakalan bisa dia cintai dan sayangi sebesar bagaimana cinta dan sayangnya dia sama kamu. Itu sudah tanpa mau melampaui kuasanya Tuhan ya. Mari hanya berbicara dari ranah sebagai manusia biasa ya. Jadi mari bisa melihat di sini tuh, mari bisa pastikan ya. Dengan kekuatan mari sebagai manusia biasa, mari pastikan 99,9% tidak akan mungkin seseorang ini memiliki perasaan cinta yang dalam kepada siapapun seperti bagaimana dalam cintanya dia ke kamu. Gitu. Ini menjadi sebuah siksaan tersendiri bagi dia. Itu. Siksaan sampai seumur hidupnya dia. Nampaknya memang ini tuh karmic relationship, ya, hubungan kalian. Karmic relationship.
Terlepas dari bagaimana kamu sesungguhnya kepada dia, tapi ya tentu sebab karena kamu, dia akan merasakan bagaimana itu tuh indah sekaligus pedihnya mencinta, gitu ya. Dari kamu dia akan punya pengalaman yang seperti itu. Cinta indah tapi juga sekaligus menyakitkan ya. Nah, itu dianya dari kamu. Dia bisa aja mati-matian kayak menahan kan gitu ya, bisa dia. Karena ini logiknya dia terlalu kuat untuk mengontrol dirinya. Kalau dia ini tuh orang yang logiknya nggak kuat, nggak akan sanggup dia itu tuh menjauh dari kamu. Nggak akan bisa dia itu tuh menghindar dari kamu. Nggak, malah kamu akan dikejar-kejar, kamu akan diburu, kamu akan dipepet. Dia akan memohon menjadi pengemis cinta di hadapannya kamu. Kalau dia hanya sebatas orang yang hidup dipengaruhi oleh rasa. Tapi ternyata rasanya dia kuat bermain, ya, rasa cintanya dia kuat bermain, tapi logiknya dia, nalarnya dia lebih kuat lagi di sini mengendalikan dirinya. Itulah yang membuat dia bisa sanggup untuk ngeblokir kamu, menghindar dari kamu, seperti dia itu tuh ninggalin kamu, ya. Itu tuh hanya karena dia patuh tunduk kepada logiknya dia. Dia make otak, bukan make hati. Gitu. Tapi dia punya konsekuensi. Dengan dia make otak, ya udah, dia akan menderita seumur hidup. Akan bagaimana itu tuh pedihnya rindu. Bagaimana itu tuh sakitnya juga melihat orang yang dicintai hidup tanpa dirinya. Yaitu kamu ya, yaitu kamu. Gitu loh. Boleh-boleh nanti dia hanya akan seperti separuh nafas lah yang hidup ini. Kalau dia tidak, bisa dia akan jadi separuh nafas. Gitu loh. Seolah-olah hidupnya dia tuh secara kasat mata kayak kelihatan wah hebat, menyenangkan, membahagiakan. Tapi bisa itu tuh gersang jiwanya dia. Jadi apa sih poinnya Cici Mari dari omongannya Cici ini? Kalau secara lahiriah kamu tidak akan bisa memiliki dia. Jadi ibaratnya kayak kamu nggak bisa memiliki dia secara utuh, nggak bisa. Jiwanya yang bisa kamu miliki. Tapi kehidupan secara nyatanya dia, ya, lahiriahnya dia tidak bisa dia berikan kepada kamu. Tidak bisa. Seperti itu, ya. Ya menyakitkan sih yang kakak gini ya. Menyakitkan. Gitu loh. Namun orang ini akan terus ada ini, muter-muter dalam hidupnya kamu. Walaupun dia, kata Mari di sini tuh muter-muter, bukan selalu dia akan nongolin dirinya dia ke kamu ya. Ada masanya ya dia menghindar, nanti dia datang lagi mendekat. Nanti dia menjauh, terus dia hadir lagi ke kamu. Gitu-gitu. Jadi ada kemungkinan ini hubungannya on off, on off, on off, on off. Gitu loh. Ya. Dan ya ini akan menjadi pola ya. Ini bisa akan menjadi pola selamanya. Relationship-nya kamu dengan relationship-nya dia. Gitu loh. Jadi seberapa kuat dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kamu, sebegitu kuat juga lah sebenarnya perasaannya dia yang ingin mendekat kepada kamu. Jadi ini orang Mari nampak terbelah lah dianya. Ya, pecah jiwanya, pecah hidupnya dia itu tuh pecah. Hati mencinta tetapi pikiran melarang untuk bersama. Ini tak. Ya. Nah, tuh lihat. Ada banyak soalnya pertimbangan. Kalau mau untuk bersama dengan kamu, terlalu besar konsekuensi. Kalau untuk bersama dengan kamu. Dan ternyata besar konsekuensi itu tuh secara logiknya dia kok kayaknya gak imbang gitu loh.
nggak imbang dengan apa benefit yang bisa dia dapatkan dari hubungan kalian. Semacam drama ini ya. Kayaknya pernah ada drama film apa gitu ya, film Korea nampaknya ya, cinta mati tapi tidak untuk dipilih gitu loh. Gimana itu? Nah, jadi ini pula ya, ini pula lah gambaran seperti apa yang dia rasakan dengan dirimu. Jadi kalau kamu di situ tuh nangis-nangis, misal nih lo ya, galau kamu gitu. Kalau dia menghindar menjauh dari kamu, dia pun punya kegalauan yang sama nih. Gitu ya. Dia pun punya kegalauan sama. Cuman kegalauannya dia itu tuh masih sanggup untuk dia handle. Gitu loh. Ya, masih sanggup untuk dia handle. Dan nanti ingat, nanti akan ada itu masanya kalau dia udah kayak pemikirannya dia udah lebih kuat ke kamu, perasaannya dia sudah kuat ke kamu, bisa nanti pikirannya dia itu tuh lemah dan akhirnya dia datang lagi, ya, dia keep in touch lagi, terus nanti dia ngilang lagi, terus dia datang lagi. Nah, jadi seperti itu aja ini polanya si dia bersama dengan dirimu. Itu ya, ini patut untuk kamu pahami, untuk kamu pertimbangkan ya. Bagaimana sebaiknya kamu ngejalani bersama dengan dia dalam relationship kalian. Oke? Baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti, hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari awali dari inisial A, ada asap, C ada catur, O ombak, S ada satu, Y ada yoyo, B ada bahagia, W ada warna, J ada jalan, dan E ada 6. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Libra, masuk energi dari Cancer, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.